Oke teman-teman, kita mulai. Kita masukkan gigi 1, lepaskan kopling perlahan sampai bergetar. Lalu lepaskan rem tangan. Ya, mobil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa Kandiwardana. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara stop and go di tanjakan. Simak video saya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Untuk teman-teman pemula, saya yakin masih sangat kesulitan ketika menemukan tantangan di mana kita berhenti ataupun berjalan di tengah-tengah tanjakan agar posisi kendaraan yang teman-teman kemudi tidak berjalan mundur ataupun kendaraan yang teman-teman kemudi tidak mati mesin. Kadangkala itu memang jadi suatu masalah buat teman-teman pemula ketika akan menuju ke suatu tempat dan tempat itu ada tanjakan ataupun sering terjadi kemacetan di tanjakan itu. Teman-teman semuanya jadi membatalkan rencana untuk pergi ke tempat itu. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips karena dalam hal tersebut ada metode-metodenya. Saya berbagi sesuai pengalaman saya. Nah, di sini saya mencari tempat yang agak sepi, tempat tanjakan. Ini di daerah saya, di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Kecamatan Pejagoan. Saya akan mencari tempat yang enak. Di sini kadang juga ramai, tapi semoga ini sepi biar bisa berbagi sama teman-teman semuanya. Nah, itu depan ada tanjakan, kita akan belajar di situ. Semoga tidak ramai ya, teman-teman semuanya. Kita akan berhenti di sini. Kita injak kopling, injak rem, lalu rem tangan, dan kita bisa netralkan gigi. Nah, ini nggak mundur ya. Untuk teman-teman semuanya, ini sebagai catatan ya, buat teman-teman semua yang menggunakan mobil manual dengan mesin 1000 cc, 1200, saran saya untuk menambah tenaga, disarankan untuk mematikan AC. Nah, di sini saya menggunakan mobil T120 SS. Ini nggak ada AC-nya ya, teman-teman semuanya. Ketika teman-teman menggunakan mobil manual dengan mesin 1000 cc ataupun 1200 cc, itu harus mematikan AC, saran saya, agar bisa menambah tenaga. Karena ketika menghidupkan AC di posisi tanjakan seperti ini akan mengurangi tenaga pada mobil tersebut, mobil yang teman-teman pakai. Ketika sudah lewat tanjakan, baru teman-teman bisa menyalakan kembali AC yang teman-teman matikan. Itu berlaku pada mobil yang cc-nya kecil, 1200 ke bawah. Untuk cc yang 1500 ke atas itu saya kira nggak perlu, nggak apa-apa, karena saya yakin pasti bisa. Oke teman-teman, kita mulai. Kita masukkan gigi 1, lepaskan kopling perlahan sampai bergetar. Lalu lepaskan rem tangan. Ya, mobil jalan. Nah, pada posisi ini teman-teman bisa menggunakan rem kaki ataupun bisa bermain setengah kopling. Sebentar, ada motor. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya menggunakan rem kaki dan kopling. Kita tunggu ada motor. Kita lepaskan kopling perlahan, kita geser ke kiri agar jalan tidak sempit. Di sini ada beberapa cara buat teman-teman semuanya. Kita bisa menggunakan rem kaki dan kopling
tapi harus cepat ketika berpindah ke gasnya, kaki kanannya. Kita juga bisa menggunakan rem tangan. Dan buat yang mahir, biasanya kita nggak perlu rem tangan ataupun rem kaki. Kita hanya perlu setengah kopling seperti ini. Ini setengah kopling, tidak menginjak rem sama sekali. Nah, ini dengan rem dan kopling. Nah, kita ulangi lagi mundur. Kita ulangi lagi mundur. Mundur pelan-pelan, kita ulangi kembali. Bisa lihat, teman-teman bisa menggunakan rem tangan. Ya, kita rem tangan. Aman untuk tanjakan segini. Ketika tanjakan curam, teman-teman juga harus berhati-hati juga karena rem tangan saja tidak cukup biasanya. Kita ulangi lagi caranya. Kita masukkan gigi 1, lepaskan sampai bergetar. Lalu rem tangannya kita lepaskan. Kita tambah gas sedikit, ya. Begini teman-teman. Kita bisa berhenti dengan kopling dan gas. Kita bermain setengah kopling. Kita juga bisa rem dan kopling, tapi harus cepat ketika kaki kanan berpindah ke gas. Teman-teman, ada motor, ternyata rame. Saya sarankan kepada teman-teman semuanya, ketika mau belajar stop and go, lebih baik di tempat yang sepi. Ini lumayan rame teman-teman, saya mohon maaf. Nah, ini saya menggunakan setengah kopling. Saya berhenti ya teman-teman, setengah kopling. Jadi, untuk melakukan stop and go di tanjakan, ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan kombinasi antara kopling, rem kaki, dan rem tangan. Yang kedua, bisa dilakukan dengan kombinasi antara kopling dan rem. Dengan catatan, ketika kita berpindah ke gas, kaki kanan kita itu harus lebih cepat. Penjelasannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan setengah kopling. Mungkin untuk teman-teman pemula, untuk cara yang ketiga, ini lumayan susah. Pada waktu yang akan datang, saya akan membuatkan video buat teman-teman semuanya tentang bagaimana cara setengah kopling. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf buat teman-teman semuanya jikalau ada banyak salah. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.